Oh, kita bahas apa? Kita bahas untuk menyelamatkan ibu-ibu menghadapi tahun 2023 dan selanjutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi Anda, dan bagikan video ini. Sekarang ini kan lagi persiapan nih anggota DPRD, anggota apalagi DPR RI, bupati, gubernur, presiden, partai menyediakan, mempreparekan calon-calon mereka. Nah, sebagai ibu-ibu, bagaimana Anda menyikapi politik di negeri kita ini? Saya bukan politik yang saya bahas. Terus? Tapi masalah resesi, inflasi yang akan naik tahun depan, yang kata Jokowi dunia akan gelap di 2023. Itu maksud saya. Nggak mungkin lah dunia gelap yang selama matahari masih ada. Ya, mungkin gelapnya itu dalam arti istri di dapur akan mengalami penurunan jatah bulanan, akhirnya matanya sedikit gelap. Berarti itu bisa jadi dong yang kalau mata istri gelap, bisa jadi nanti istri nggak bisa bedain mana gula mana racun. Ah, betul. Kan kalau jatah bulanan diturunkan, ya kan? Iya. Pengaruh pendapatan yang berkurang. Iya, berarti gara-gara inflasi maksudnya gitu. Yap. Ya, kita kan tinggal di desa deh, nggak ngaruh inflasi deh. Selama singkong masih ada, padi masih ada, daun kelor masih ada, pergi ke sungai tinggal mancing dapat ikan. Tapi kan setidaknya itu kan untuk ibu-ibu yang ada di pinggiran kota sama di pedesaan. Nah, bagaimana nasib dengan ibu-ibu yang biasa bergelut di perkotaan? Biasa ibu-ibu yang beli Gucci, biasa ibu-ibu yang sosialita. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tapi ya untuk ibu-ibu yang di pedesaan juga kan harusnya mereka harus sedikit mempelajari, mengetahui gitu. Oh gitu. Berarti kita bakal bahas inflasi. Iya. Oke. Adek. Ini sebenarnya percakapan yang tidak perlu ya saya lakukan ya, kita ngomong inflasi ya. Oke, kita kembali kuliah nih sedikit. Menurut Adek nih, apa yang paling safety yang harus dilakukan oleh ibu-ibu zaman sekarang untuk menghadapi inflasi? Jangan taruh uangmu di bank. Karena potongan bank itu banyak. Gak main-main loh sekarang main potongan. Dulu naruh 25.000, kepotong paling 15.000. Sekarang banyak banget. Bisa dicek di buku rekening kalian. Cek rekening koran berapa potongan uang. Buat ibu-ibu yang sering keluar masuk duitnya di dalam rekening sih oke-oke aja ya, mungkin dia tahu ya. Yang budgetnya nggak banyak, yang standar gitu. Tapi buat ibu-ibu yang sering lupa, yang hanya sekedar ya udah naruh gitu, cek gue aja di dalam rekening itu banyak banget potongan-potongan ini itu. Tiba-tiba kena potong. Iya. Intinya jangan taruh uangmu di bank yang pertama. Ya kurang lebih. Nah, Ya kalau dari 100%, 80% cash, 20% ya udah nyimpan aja biar hidup aja tuh rekening. oke siap. Nah, terus sekarang kan perkaranya sederhana deh. Yang 80% dikemanain? Simpen di dalam rumah. Nggak uang takut cash. maling? Pastilah. Itu kan antisipasi kita di rumah. Oke. Terus uang itu Diapain? Simpan di rumah. Kan itu. nggak aman bos. Ih, Itu not good idea. No, enggak. Disinilah jiwa keibuan, jiwa kewanitaan itu memang harus dibutuhkan. Wanita paling suka belanja kan. Belanjalah tempat yang tepat. Jadi jangan shopping, tapi belilah emas. Kan kalian suka nih, perempuan-perempuan kan suka tuh glamor, suka tuh kelihatan berkilau. Ini waktu yang tepat Anda untuk berbelanja. Saya itu nggak percaya ya. Karena ini kok tiap malam kan banyak online, mulu klik. Itu hilang. Oh itu hilap. Nah tadi kan adik kan suruh beli mas apa tuh yang harus dibeli? Mas seperti cincin, gelang atau gimana? Atau cincin atau gimana? Kita sih kalau adik seperempuan ya, selaku ibu-ibu tuh suka perhiasan, perhiasan. Itu juga sebenarnya sih nggak apa-apa daripada kita beli baju, beli hal-hal yang nggak berguna gitu kan. Ya udah jadi emas. Nah, tapi lebih baiknya ya udah beli yang seperti suami ajarin ke istri. Ya udah Mas Antam aja, emang itu bagus gitu. Oh, berarti ibu-ibu itu lebih bagus untuk menghadapi yang katanya 2023 nanti dunia akan gelap, bos. Gue nggak percaya dunia akan gelap, Cuk. Ya gue juga nggak percaya, tapi di mana-mana yang sedia payung sebelum hujan.
Jadi Oh, apa oke. apa susahnya? Ayo sekarang, kalaupun tidak terjadi inflasi tahun depan ya, kalaupun tidak terjadi, kan kita kan beli emas. Oke. Ya udah masukin aja lagi tuh Secara logika emas harganya tidak pernah turun. Betul. Ya walaupun kemarin di tahun ini kalau saya puncaknya tuh sempat sampai 1 jutaan ya per gram ya. Itu ini kita ngomongin emas Antam. Tapi sekarang udah turun sih. 900 ribuan. Ya tapi itu mah nggak jauh-jauh banget turun. Nggak seperti harga-harga yang lainnya. Minyak naik turunnya juga lumayan, apalagi harga saham, kripto dan sebagainya. Yang Mas tahu itu, Dek. Kalau inflasi itu kan akan banyak banget efek-efeknya tuh. Aduh, kenapa masih ngomongin inflasi gitu kan? Intinya ya karena kita nggak pernah tahu inflasi ini kan bisa jadi ini benar atau tidak. Sesuatu yang bisa jadi itu berarti bisa jadi itu propaganda. Iya. Dan kita bisa percaya dan bisa tidak. Sesuatu yang berbau propaganda tuh enak untuk dibahas. Asik. Dan saya tuh kalau ngomongin propaganda ini kan bisa benar bisa tidak. Jadi ya buat apa namanya? Ancang-ancang. Cocok sih kata adik tadi beli emas itu ya. Karena kalau kalian beli emas ya kita semua tahu siapapun yang menginvestasikan uangnya di emas tidak ada jaminan mereka untuk kaya. Tetapi itu adalah jaminan untuk keberlangsungan hidup yang stabil. Karena harganya nggak jauh naik, nggak jauh turun. Tapi kalau kita investasinya misalnya di saham kripto, di saham apapun, properti dan sebagainya, itu kan bisa naiknya gratis, turunnya juga gratis. Iya. Apalagi kalau kena efek dari inflasi yang tadinya kita berharap harganya naik itu bakal turunnya drastis. Nah, tapi jangan salah loh, di momen-momen inflasi itu terjadi banyak orang-orang kaya baru. Ya intinya sih kalau adik itu mau tetap survive nanti ketika dunia itu gelap, belilah senter. Saya aja era Katsuki. Cukup ya. Beli senter, oke, selamatkan senter-senter yang ada di muka bumi. Ya enggak sih, 2023 kan bakal gelap tuh, beli senter. Ya itu kan kata Pak Joko Widodo. Oh gitu. Jadi ada itu di sini hanya sekedar menghimbau buat ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang mungkin tidak paham dan ada ibu-ibu yang lebih paham. Nah, kalau ibu-ibu yang lebih paham, ayo ngajarin ke teman-temannya supaya jangan kaya sendiri gitu kan. Oke. Kalau ibu-ibu yang nggak paham, ayo kita belajar supaya nggak terpuruk berjamaah gitu. Pokoknya intinya nanti di 2023 sebelum 2023 dong, berarti kita harus prepare sekarang dong. Iya. 11 12 ini kan. Iya, bulan 11 bulan 12 ini mulai sekarang. Apa tadi? Jangan simpan uang Anda di bank. Jangan simpan uang Anda di bank. Yang kedua, belilah emas. Belilah emas. Dan itu jangan emas perhiasan. Bila perlu belilah emas batangan yang 22 karat. Betul. Karena harganya itu jauh lebih bagus dan stabil ketimbang emas perhiasan. Betul. Betul kan ya? Begitu ya intinya ya, betul ya. Ini kita ngomongin inflasi. Ya, di sini kan mumpung ada kesempatan untuk bisa berbicara, ya why not gitu kan? Oke, kita berbicara, siap. kita memberitahu, siapa tahu ada kecantol sedikit salah satu video kita. Oke, kenapa nggak nyuruh ibu-ibu beli tanah, Dek? Jangan. Kenapa? Entahlah ya, yang jelas aku tuh takut tanah itu kalau misalnya dia punya uang cash terus mau beli tanah sih bagus, tapi janganlah ngambil perumahan kredit karena suku bunganya juga kita tidak tahu kelak seperti apa. Kalau beli tanah aja ya silakan. Intinya jangan berpikir untuk melakukan investasi di akhir-akhir tahun ini untuk menghadapi tahun 2023 nanti. Ya lebih baik simpan aja lah uangnya Ya. untuk kebutuhan hidup dulu, sama kalau mau beli aset lebih baik beli aset di dalam bentuk emas karena paling mudah untuk dijual. Kalau beli tanah repot sayang. Kenapa sayang? Belinya gampang, jualnya susah. Iya. Oke, biar Mas yang jelaskan ya. Siap. Jadi gini teman-teman, ada yang namanya liquidity teman-teman. Itu sifatnya tuh liquidity. Nah, jadi kalau emas itu udah ada liquidity-nya dan liquidity ini maksudnya kalian bisa jual dimanapun langsung bisa cair. Sedangkan tanah itu nggak punya liquidity. Tanah itu harganya harga yang kita buat atas kesepakatan antara lu dan klien aja. Tapi kalau harga emas adalah harga dunia. Nah kalau emas misalnya di komplek A harga tanah 100 juta per are. Per are Misalnya, dan itu pun belum tentu fix harganya bakal laku 1 juta per are. Apalagi kalau kalian udah berharap itu harganya akan naik tahun depan, tahu-tahu kalian kepepet, bisa jadi yang 1 juta itu bisa kalian jual murah karena tidak ada liquidity. Jadi sarannya masih buat adik juga ya, belilah aset-aset di penghujung tahun ini yang punya liquidity, salah satunya itu emas. Betul. Oke. Dan jangan lupa beli senter. Saya Jaya Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli senter.